Itu jatuhnya sekali makan cuman per orang cuman sekitar 40.000 rupiah loh. Bayangkan nih, 40.000 rupiah per orang sekali makan, dibandingkan kalau kita makan terus di luar itu sekitar 500.000, 600.000. Gila banget kan? Ini tanggal 25 Desember 2023, kita ada di titik terutara yang kita pernah capai, yaitu di Hansnes, Norwegia. Fjord, ya. Koordinatnya nanti ada nih. Ini dia. Telur balado, terus ini ayam gulai. Itu pakcoy sih. Kan Padang kita di Tromsø. Wis. Kayaknya kita orang yang makan makanan Padang terutara di dunia ya. Pertama. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog Lutfi dan Nana. Musim dingin kali ini merupakan pengalaman gak terlupakan bagi kita karena kita libur ke negara-negara Skandinavia di Kutub Utara, di mana matahari hampir gak ada selama sehari penuh, suhu bisa sampai minus 20 derajat, nyetir di salju, bertemu hewan-hewan kutub, dan pastinya hunting aurora yang cantik banget menari-nari di langit. Perjalanan kita mulai dari kota Tromsø di ujung utara Norwegia yang berada di atas lingkaran Arktik, lalu ke Oslo, ibu kota Norwegia, dan lanjut melihat kota Stockholm di Swedia yang cantik dan maju banget. Penasaran dengan keseruannya? Yuk ikutin vlog series kita Winter Holiday di negara-negara Skandinavia. Pagi semuanya. Hari ini seperti biasa pagi-pagi kita mau masak dulu buat lunch di bekal. Menunya hari ini sebenarnya pasta aglio olio aja sama mau bikin salmon sih. Kita tuh soalnya sebenarnya pengen banget makan salmon di sini. Di restoran di Norway, dimana kalian juga pasti semua tahu Norwegian salmon kan salmon yang kualitasnya oke dan enak banget ya rasa salmonnya. Nah, cuman karena harga di restoran itu fantastis sekali, jadi kita memutuskan kita bikin sendiri aja dan beli salmonnya di supermarket kemarin. Gitu. Jadi kita masak ya, dibikin di pasta aglio olio gitu. Iya. Jadi di negara Norwegia ini tuh ya harga-harga apapun itu tuh jauh lebih mahal bahkan dibandingkan negara Eropa lainnya. Contohnya seperti UK, tempat kita tinggal itu apa ya, kemarin kita lihat banding-bandingin harganya tuh hampir 2 kali lipatnya ya. Bayangin aja UK aja tuh udah mahal. Terus kayak grocery lah, restoran gitu harganya 2 kali lipat UK, jadi kayak jadinya ya kalau bisa masaklah, ngirit gitu. Ya mungkin ini tuh setara sama Swiss kali ya. Akan Swiss lebih mahal sih katanya. Cuman emang seperti biasanya sih kayaknya Scandinavian country kayak Swedia, Norwegia, Iceland, sama Denmark, ya. Finland itu tuh mahal banget harga-harganya. Jadi harus diakalin kalau buat traveling gini. Ini kita ngasih bumbu si salmonnya tadi dengan garam Himalaya dan merica. Ini kita sampai bawa cabai dari UK buat masak aglio olio di sini. Takutnya nggak ada cengek kayak di sini. Takutnya ya nggak ada cabai rawit di sini. Terus pas kita cek di yang toko internasional itu dia jual cabai merah besar gitu sih. Tapi kalau cabai rawit ini kayak nggak tahu sih, nggak ngeliat gitu, apa belum nyari-nyari ya, cuman kayak agak surprise juga di toko internasional itu cukup lengkap sih. Bahkan ada apa teman-teman? Tebak, ada apa teman-teman? Indomie kuah. Ini dia Indomie kuah. Kayaknya impor dari Arab sih ini. Tulisan Arab ya.
Jadi Airbnb ini teman-teman itu kan kayak berupa kabin gitu ya. Nah ini nih kayak ada dikasih sama landlordnya kayak petunjuk cara pakai alat di sini, terus kayak diperkenalkan si bangunan ini dulunya apa sih. Jadi bangunan dulu ini tuh udah dibangun dari tahun 1930 loh, udah tua banget. Jadi dulunya ini tuh kabin ini tuh tempat tinggalnya seorang petani. Dia punya sapi, kambing tahun 1930-an. Terus turun-temurun sama anak cucunya dirawat lah si rumah ini. Terus keluarga ini juga selain beternak, dia juga adalah seorang pemancing ya, nelayan. Dia tuh di laut belakang suka mancing juga buat hidup gitu. Terus tahun 2016 si landlordnya yang juga tinggal di dekat sini beli si kabin ini, terus direnov biar jadi lebih modern. Dan kayaknya tahun sekarang baru mulai di Airbnb-in. Jadi kayaknya kita nih salah satu orang yang pertama deh yang nyewa Airbnb ini, kabin ini sebagai Airbnb gitu. Soalnya di review Airbnb-nya itu nggak ada review lain atau yang pernah di sini gitulah sebelumnya. Tapi surprisingly kayak udah pro banget nih si hostnya dalam nyiapin semua peralatan yang ada di Airbnb ini. Semuanya lengkap lah fasilitasnya, kayak alat buat masak, panci, terus bahkan kayak bumbu-bumbu tuh disiapin sama dia. Terus kayak alat espresso juga ada. Bahkan biji kopinya yang udah digiling itu juga disiapin sama dia buat bikin espressonya. Terus kayak P3K, terus alat-alat safety kayak pemadam api kalau ada kebakaran. Kayu bakar juga. Kayu bakar tuh dia kalau misalnya kita di perapian itu, kalau misalnya udah habis tuh dia sediain di depan gudang. Di gudang yang depan itu stok kayu bakarnya, jadi kita tinggal ambil. Saya liatin coba. Ini kayu bakarnya nih teman-teman. Jadi ini tuh tinggal ambil di gudang depan rumah aja nih kalau misalnya habis, di refill gitu. Terus ini kayak dikasih pasir buat serbuk kayu buat madamin, biar lebih cepat madamin kalau misalnya kita mau madamin perapiannya. Vacuum cleaner juga disiapin 2 biji. Kursi-kursi kalau misalnya mau di luar duduk-duduk, tapi kayaknya itu pas summer doang ya butuhnya. Sama sepatu boots disediain, sepatu boots kalau salju-saljuan. Nah ini juga mesin pengering sepatu gitu nih teman-teman, kalau misalnya sepatunya basah. Dan sebenarnya ada ini juga, bahkan disediain kayak rompi buat reflektif gitu, yang bisa glow in the dark. Kalau kena senter dia nyala reflektif gitu. Sama headlamp kalau misalnya kita mau hiking malam-malam, itu udah disediain semua. Emang kayak jadi pro host gitu ya dia, pro host Airbnb gitu ya. Pengalaman nginep di sini tuh benar-benar pengalaman yang baru banget lah buat kita. Banyak banget hal barunya, karena ya mungkin once in a lifetime lah nyobain sekali gitu. Karena kayak misalnya nyetir di salju baru pertama kali, setir sebelah kiri. Saya juga pertama kali nyetir di negara orang gitu loh, setelah hampir 2 tahun nggak nyetir. Setelah pindah ke UK belum pernah nyetir lagi gitu loh. Terus selain nyetir itu juga kayak nyewa rumah di hutan kayak gini, yang kiri kanannya nggak ada rumah lain. Terus kayak pemandangannya gunung-gunung dan es. Bahkan katanya ada di depan ini kan kayak laut langsung, terus ada gunung-gunung es gitu. Katanya sih suka ada kalau beruntung bisa lihat ikan paus gitu di depan lautnya ini, sama anjing laut ya. Cuman kita belum sempat lihat sih, karena kita selalu berangkat pas masih gelap dan pulangnya pas udah gelap juga. Tapi emang di sini gelap juga sih, siangnya tuh gelap. Kayak kayak subuh lah di kita. Mataharinya tuh nggak muncul gitu loh kalau tanggal 20-an Desember gini, kalau akhir tahun. Nggak sampai muncul kelihatan matahari, tapi kayak dari surya cahayanya doang gitu yang kelihatan. Jadi nggak benar-benar siang ya, jangan expect
siang gitu kalau misalnya Desember di sini. Lumayan kayak damai gitu loh, rasanya kayak benar-benar buat libur lah. Jadi kayak break dulu dari rutinitas sehari-hari, terus ngelihat salju, hutan-hutan, gunung-gunung es, nggak ada apa-apa, kiri kanannya angin, dengar suara ombak dari laut gitu. Once in a lifetime lah. Dan karena posisi Norwegia ini sangat utara ya, salah satu negara yang posisinya paling utara di peta dunia. Kalau misalnya pas musim dingin atau winter kayak gini nih kan exposure dari mataharinya itu sangat sedikit ya, jadi kayak gelap banget. Tapi kebalikannya nih teman-teman, kalau misalnya lagi musim panas, itu dia bakal ke expose matahari hampir 24 jam. Jadi ada istilah namanya pada saat puncaknya musim panas tuh ada istilahnya midnight sun. Midnight itu kan kayak tengah malam, sun itu matahari. Jadi matahari yang ada di jam tengah malam, jadi jam 12 malam itu masih terang banget. Jadi nggak tenggelam-tenggelam mataharinya. Itu kayaknya experience yang unik juga kalau misalnya ada kesempatan mengunjungi Norwegia di saat musim panas. Gunung-gunung es yang kita lihat ini ya, kalau misalnya musim panas pasti bakal nggak ada esnya, terus mungkin warnanya hijau, kuning gitu. Dan bagus banget pemandangannya. Jadi kalau misalnya kita googling di Google Maps suatu lokasi, itu sangat berbeda jauh vibe-nya di setiap musim. Misalnya kalau kayak sekarang kan kayak putih, langitnya kayak gelap, terus kayak cloudy, gloomy gitu ya, semuanya putih gitu. Tapi kalau musim panas itu beda lagi, jadi cantiknya beda lagi, kayak langitnya biru banget, terus hijau, mantap lah pokoknya. Oh iya, kayaknya dari awal itu karena saking riuhnya trip kita ini, kita belum sempat introduction tim dari trip kali ini tuh siapa aja sih sebenarnya. Jadi dari UK saya sama Nana tuh berangkat ketemuan di airport sama Rio. Nah ini Rio ini ada di vlog yang sebelumnya juga, yang hiking di UK nih. Terus teman-teman bisa cek videonya nih kalau belum, di link yang ada di sini. Oke. Terus selain Rio itu ada juga Chris. Chris ini kita langsung ketemuan di Tromsø kemarin di Norway. Chris ini tinggal di Prancis, di Paris. Jadi dia langsung dari Paris ke Tromsø, nyampe duluan. Terus yang terakhir itu ada Henky. Henky ini dia kerjanya di Belanda. Jadi datang dari Belanda juga. Henky ini dia sebelum dari Tromsø itu dari Poland dulu, dari Polandia. Maksudnya habis traveling dari Polandia, jadi dia dari Belanda terus ke Polandia, terus baru ketemu kita di Tromsø. Habis ini langsung balik ke Belanda lagi. Kalau Rio yang bareng-bareng kita dari UK, abis ini dia bakal lanjut lagi travelingnya ke Islandia bareng teman yang lain. Habis itu Chris yang dari Prancis ini juga bakal lanjut lagi tahun baruan ke Barcelona di Spanyol. Sedangkan saya sama Nana abis ini bakal lanjut ke Oslo, ibu kotanya Norwegia. Abis itu cuma 2 hari dan kita akan langsung ke negara lain, yaitu naik kereta ke Swedia, Stockholm. Di kota Stockholm aja sih beberapa hari. Abis itu kita rencananya mau balik lagi ke UK. Liburan sudah selesai, karena liburannya udah selesai. Ya gitulah, jadi kita emang semua orang datang dari tempat yang beda-beda dan pergi ke tujuan yang beda-beda, ketemu di Tromsø bareng-bareng. Enaknya kalau travel bareng-bareng ini tuh semua bills-nya itu bisa di-split gitu loh. Bayangkan kalau misalnya saya cuman sama Nana, itu nyewa mobil tuh mahal banget gitu harganya. Tapi kalau misalnya dibagi 5, walaupun sempit-sempitan, itu rasanya murah banget. Terus apartemen ini kalau misalnya Airbnb ini kalau misalnya dibagi 5, itu masing-masing orang per harinya itu cuman sekitar 600.000 rupiah lah. Murah banget kan buat fasilitas kayak gini. Terus misalnya kayak masak, kita beli beli grocery,
terus masak di sini itu jauh lebih murah dibandingkan kita makan di luar terus. Karena per orangnya itu kalau makan itu sekitar rata-rata sekitar 25 pound sterling atau mungkin 30-an euro lah. Itu mungkin sekitar 500.000 ya yang? Iya, sekitar 500.000, 600.000-an rupiah lah. Cuman buat makan sekali seorang. Nih ya, barusan habis hitung-hitungan. Jadi kalau misalnya kita beli makan di luar, itu kan sekitar 500.000, 600.000 rupiah per orang per sekali makan ya. Bayangin aja semahal itu. Terus setelah kita hitung kemarin, total biaya kita beli bahan masak ini, groceriesnya, itu sekitar 2.000 Norwegian krona atau 3 jutaan rupiah lah buat kita semua. Itu udah termasuk bahan makanan, terus tisu, terus kayak snack-snack. Bahkan kita udah sering banget beli snack kayak roti, wafer, dan lain-lain. Itu 3 jutaan rupiah doang buat 5 malam. Jadi itu sekitar 14 kali makan. 14 kali makan ya. Jadi 3 juta rupiah dibagi 14 dibagi 5 orang. Itu jatuhnya sekali makan cuman per orang cuman sekitar 40.000 rupiah loh. Bayangkan nih, 40.000 rupiah per orang sekali makan dibandingkan kalau kita makan terus di luar itu sekitar 500.000, 600.000. Gila banget kan? Berarti kita emang harus diakalin kalau pas traveling kayak gini gitu. Terus juga kalau misalnya kita ikut nyewa mobil dan dibagi 5, ini juga cukup hemat sih. Bisa lebih fleksibel kalau kita mau kemana-mana. Bayangkan kalau misalnya kita stay di city centernya Tromsø dan kemana-mana naik taksi atau misalnya naik bus, pasti itu jauh lebih mahal dibandingkan kita share sewa mobil. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia, untuk skill yang sangat perlu juga dipelajari untuk traveling itu adalah skill masak ya teman-teman. Minimal lah bisa survive buat berapa kali menu gitu. Karena bayangin aja kayak kita bilang tadi, kalau misalnya kita nggak bisa masak dan kita memutuskan untuk beli di luar, itu bakal jauh berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan masak sendiri. Walaupun emang effort ya, tapi kan effortnya itu bisa neken biaya makan lebih jauh lagi. Dan skill yang lain adalah mungkin nyetir. Bayangkan aja kalau misalnya harus taksi terus-terusan, itu bakal mahal banget. Dengan catatan nyetirnya kayak yang saya bilang kemarin, itu harus benar-benar diperhatikan aturan dari tata cara nyetir di negara itu. Minimal yang penting-pentingnya harus googling dulu lah, lihat di YouTube kayak gitu. Jangan sampai failed gitu di sini, di negara luar kita amit-amit melanggar peraturan dan harus sampai didenda. Yang pasti jumlahnya kalau di negara-negara maju kayak gini, jumlah dendanya itu bakal membeludak banget, bikin terkejut. Tapi ngeri juga sih kalau terdampar gitu ya. Iya. Ada pemandangan pagi-pagi di luar Airbnb. Bayangkan kalau kita punya cottage kayak gini, lagi weekendan gitu, buat istirahat weekendan, terus pemandangannya kayak gini. Itu tuh ada kayak hewan gitu loh, banyak, nggak tahu apa ya, anjing laut atau ikan paus ya. Kayaknya nggak mungkin sih paus, mungkin anjing laut ya. Tuh kan. Serok. Guys. Udah ya? Siap? Ready? Yuk. Oh udah. Udah semua. Ini foto dulu di sana.
Gimana? Ini dia kalau dari luar si kabin kita. Kita mau lihat pemandangan di hari terakhir. Soalnya ini hari terakhir dapat apa? Siang di sini. Ini tanggal 25 Desember 2023. Kita ada di titik terutara yang kita pernah capai, yaitu di Hansnes, Norwegia. Fjord, ya. Koordinatnya nanti ada nih. Ini dia. Kita lagi parkir, terus di depan itu ada reindeer tuh gede banget, kelihatan nggak? Reindeer. Bumbu-bumbunya lu tambahin apa lagi? Totole bawang putih, Bawang putih, bawang merah. merica, Iya. gula. Ini makan Padang kita di Tromsø. Wes. Kayaknya kita orang yang makan makanan Padang terutara di dunia ya. Pertama. Ini dia telur balado, terus ini ayam gulai. Itu pakcoy sih. Terus ini ada kuah-kuahnya. Kayaknya 4 sehat 5 sempurna nih. Iya nih. Terus ini piringnya piring warteg gitu ya. Kokcer banget nih. Gimana, Pak? Asik, Pak. Makasih Nana. Udah memenuhi nutrisi kita selama jalan-jalan. Dengan harga 2 pound per meal. Ya guys, malam ini malam terakhir kita di Tromsø dan kita ingin terakhir kali mencoba lagi last attempt buat melihat aurora di di lookout area yang tadi itu ya. Wish us luck teman-teman. Semoga rezekinya berpihak lagi. Semoga rezekinya malam ini kita bisa lihat aurora. Amin. Kita mau bikin pizza dulu, perbekalan buat nunggu aurora ya, hunting aurora. Semoga kita lucky malam ini. Kita lagi hunting aurora dan sambil menunggu makan pizza dulu. Soalnya langitnya itu masih cloudy. Jadi mau nunggu sampai agak clear biar bisa kelihatan. Sambil nunggu aurora kita nongkrong-nongkrong di luar. Ini sunyi banget loh. Coba deh denger sunyinya kayak gimana.
Kalau di sini pas winter itu wajib pakai ban yang kayak gini nih, yang bukan ban biasa. Nah, ada kayak besi-besinya gini loh, ada besinya gini buat di salju biar dia nggak slip dan licin. Pastikan kalau nyewa mobil atau bawa mobil di sini harus pakai ban winter kayak gini. Ya, nggak dapet ngelihat auroranya, nggak kelihatan karena cloudy, berawan banget. Kita udah sekitar 2 jam tadi nunggu di luar, udah pindah spot juga ke beberapa tempat tapi tetap nggak dapet karena awannya benar-benar tebal banget dan nggak hilang-hilang gitu. Terus chance untuk ngelihat auroranya malam ini makin mengecil, semakin malam semakin kecil. Terus juga katanya sih mau ada salju turun ya, jadi bakal makin nggak kelihatan sih. Jadi hari terakhir kita di Tromso udah segitu aja hari kita. Besok kita mau balik ke Oslo. Bukan balik. Besok kita mau lanjut perjalanan ke Oslo, ibu kotanya Norway di selatan, naik pesawat. Tapi untunglah kita banyak experience dan pengalaman di Tromso. Dan kita juga walaupun gitu kita juga sempat ngelihat aurora kan di hari pertama dan lumayan bagus juga sih. Sama banyak pengalaman selama di Tromso lah, pengalaman baru, nyetir terus kayak apa namanya, lihat reindeer, ngelihat gunung-gunung es, terus ada laut gitu. Benar-benar pengalaman baru sih, kayak bentang alamnya benar-benar baru, sebelumnya nggak pernah ngalamin kayak gitu kita. Ya, ikutin terus perjalanan kita besok ke Oslo, oke?